Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Baik, sebelum mulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Kira-kira ada yang tidak hadir hari ini? Hadir Hadir semua ya. Iya. Baik, alhamdulillah bisa hadir semua pada kegiatan pada hari ini. Dan kalian sebelumnya tahu tidak tujuan datang ke sini untuk apa? Belum tahu Ya. Belum. Jadi tujuan kita pada hari ini itu akan melakukan sebuah layanan klasikal dengan tema etika pergaulan dengan teman sebaya. Nah, tujuan layanan ini itu yang pertama nanti kalian mendapatkan informasi mengenai apa itu pengertian etika, kemudian pengertian teman sebaya itu apa, selanjutnya etika atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam pergaulan dengan teman sebaya, dan yang terakhir itu cara untuk membina hubungan yang baik dengan teman sebaya. Paham sampai di sini? Paham. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam kegiatan pada hari ini. Nah, nanti Ibu akan memberikan sebuah materi mengenai etika pergaulan dengan teman sebaya. Kemudian nanti kalian harus memperhatikan setiap apa yang Ibu jelaskan ya. Dan nanti yang terakhir kalian Ibu ada sebuah media di mana nanti untuk tujuannya itu untuk mengetahui seberapa kalian paham dengan materi yang telah Ibu sampaikan. Paham ya? Paham. Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu etika. Jadi etika itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai baik atau buruknya perilaku atau moral, gitu ya. Baik, kira-kira sudah siap untuk melakukan layanan pada hari ini? Siap, Bu. Siap? Siap. Lemes tidak? Tidak. Baik, nanti kalau misalnya lemas, nanti kita akan ada sebuah permainan sederhana. Baik, langsung saja ya kita mulai materi pada hari ini. Dan di sini Ibu ada sebuah media yang bernama Classical Guidance Board Stick. Nah, nanti di sini Ibu akan menggunakan media ini untuk menyampaikan materi. Untuk materi yang pertama bisa kalian lihat ya di sini. Yang pertama itu ada pengertian etika. Etika yaitu ilmu yang mempelajari mengenai pertimbangan-pertimbangan moral yang benar ataupun yang salah. Jadi etika ini ilmu yang mempelajari mengenai pertimbangan-pertimbangan antara benar ataupun salah dalam kita bersosial gitu ya, beretika dengan sopan ataupun bertata krama dengan yang baik gitu ya. Yang kedua yaitu etika pergaulan. Ada yang tahu sebelumnya apa itu etika pergaulan? Belum. Baik, gua akan jelaskan ya. Etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan. Nah, jadi di sini etika pergaulan ini sopan santun atau tata krama yang harus kalian lakukan dengan sesuai dengan keadaan atau situasi sekitar. Paham sampai di sini? Paham. Ada yang ditanyakan? Sudah. Baik. Kita lanjutkan yang kedua, bisa kalian lihat ya di sini itu ada pengertian teman sebaya. Sebelumnya Ibu ingin menanyakan, ada yang tahu apa itu teman sebaya? Belum, Bu. Belum tahu ya. Baik, jadi teman sebaya adalah orang-orang yang seumuran dengan kita. Jadi itu teman sebaya itu orang-orang yang seumuran dengan kita, umurnya itu tidak jauh dengan kita atau seumuran gitu ya, seperti teman sekolah, kemudian teman kuliah, teman kerja ataupun teman bermain gitu. Paham sampai di sini? Paham. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga, etika yang harus diperhatikan dalam pergaulan teman sebaya. Nah, ada beberapa. Yang pertama bisa kalian lihat ya di sini. Pilihlah teman yang berakhlak baik. Ada yang bisa mengartikan maksudnya ini apa? Saya, Bu. Ya, gimana? Maksudnya teman yang berakhlak baik itu teman-teman yang kelakuannya baik gitu. Jadi ada yang lain? Saya, Bu, Ya. kalau menurut saya itu kayak temannya itu baik, sopan, santun gitu, Bu. Maksudnya tahu etika gitu, Bu. Ya, benar ya. Jadi apa yang telah dijawab oleh teman-teman itu benar. Jadi Ibu akan jelaskan, pilihlah teman yang berakhlak baiknya. Artinya di sini kita harus memilih teman yang berakhlak baik, yang bisa
membantu kita untuk membuat atau beraktivitas seperti yang positif-positif begitu ya. Jadi yang harus berakhlak baik gitu. Kan kadang ada beberapa teman yang sifatnya itu kurang baik gitu kan. Kita harus memilih atau kita harus bisa memilah gitu. Misalnya di antara teman kalian nih, pasti kan ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, di balik kelebihan itu kan pasti ada kekurangan, kemudian kelebihan itu bisa kalian jadikan pengalaman gitu ataupun pembelajaran untuk kalian gitu. Bisa kalian ikuti yang baik-baik dari teman kalian. Yang kedua yaitu berteman dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Nah, ini juga salah satu etika yang harus diperhatikan dalam pergaulan dengan teman sebaya. Karena apa? Karena ketika kita memiliki teman yang memiliki semangat yang tinggi, semangat belajar yang tinggi, itu kita juga akan termotivasi untuk melakukan atau beraktivitas untuk belajar. Itu juga kita akan semangat juga ketika kita berteman dengan orang-orang yang mempunyai semangat yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran. Artinya di sini ketika kalian mempunyai sebuah kelompok pertemanan, itu kalian harus saling saling membantu dan memberikan saran satu sama lain. Misalnya kalian ada teman kalian itu membutuhkan saran, kalian harus memberikan saran, kalian harus memberikan masukan, dorongan untuk teman kalian. Itu juga termasuk etika yang baik dalam pertemanan. Dan yang selanjutnya yaitu kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai. Nah, ketika kita mempunyai sebuah kelompok pertemanan, kita juga harus saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Misalnya di sebuah pertemanan kalian, sebuah kelompok pertemanan kalian tuh ada yang beragama non-muslim gitu misalnya ya. Kalian juga harus menghargai agama mereka. Misalnya yang non-muslim itu lagi ada acara atau bagaimana, misalkan mengajak bermain gitu, tetapi yang non muslim itu lagi ada acara, kalian harus menghargai juga, menghormati juga gitu. Pun sebaliknya gitu ya. Jadi harus saling menghargai agar pertemanan kalian itu bisa baik. Yang kelima yaitu hindarilah pola perilaku yang melanggar norma agama. Artinya di sini biasanya ya, anak zaman sekarang itu kan dalam sebuah pertemanan antara laki-laki dan perempuan, mereka belum bisa mengetahui bagaimana jarak yang baik itu. Misalnya ada yang berdua-duaan, yang meskipun mereka tidak ada hubungan yang spesial atau tidak pacaran gitu ya, itu sebaiknya itu dihindari. Perbuatan seperti itu dihindari gitu ya. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu jadikanlah kelompok pertemanan kalian sebagai wahana belajar. Jadi dalam etika pergaulan dengan teman sebaya, kita mempunyai sebuah pertemanan yang sebuah kelompok pertemanan. Itu tidak hanya untuk bermain saja, misalnya tidak hanya untuk bermain saja, bisa jadi untuk wahana belajar kalian seperti membahas mengenai mata pelajaran, kemudian mengerjakan tugas-tugas, nah seperti itu ya. Paham sampai di sini? Paham. Baik, selanjutnya yang D bisa kalian lihat ya. Di sini ada cara untuk membina hubungan yang baik. Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu belajar menghargai. Di sini siapa yang ingin dihargai oleh orang lain? Semuanya ya. Jadi semua orang itu ingin dihargai. Jadi sebelum kita dihargai orang lain, sebaiknya kita menghargai orang lain. Kita di sebuah pertemanan ini, kita harus saling menghargai satu sama lain, menghargai teman kita, pun sebaliknya teman kita juga harus menghargai kita. Yang kedua yaitu belajar menghormati. Tapi sama dengan belajar menghargai, kita juga harus menghormati, kita juga harus saling menghormati satu sama lain dalam sebuah pertemanan. Kita harus bisa menghormati teman kita yang misalnya beda agama gitu ya. Yang selanjutnya yaitu mempunyai sikap mau mengerti. Artinya di sini sebuah pertemanan itu harus saling mempunyai sikap mengerti satu sama lain. Misalnya di dalam sebuah teman itu ada teman kita yang masih mempunyai masalah ataupun memiliki keadaan yang kurang
kurang baik gitu, kita harus mengerti, kita harus kayak menanyakan, kemudian perhatian ke teman kita itu, gitu ya contohnya. Yang selanjutnya yaitu mau memberi pujian. Nah, artinya di sini misalnya dalam sebuah pertemanan, teman kalian itu mendapatkan sebuah prestasi. Nah, kalian juga itu harus memberikan sebuah pujian. Nah, pujian itu dapat berpengaruh positif terhadap teman kalian yang mendapatkan prestasi tersebut. Teman kalian itu bisa lebih semangat lagi, terus bisa mempertahankan prestasinya. Nah, ini sangat diperlukan dalam membina hubungan yang baik dalam pertemanan atau teman sebaya ya. Yang selanjutnya yaitu mau memberikan motivasi. Dalam sebuah pertemanan kita harus saling memberikan motivasi satu sama lain, harus saling memberikan dorongan, dukungan untuk teman-teman kita. Yang selanjutnya yaitu tidak bercanda keterlaluan. Nah, biasanya begini ya, sering ibu lihat anak-anak zaman sekarang itu sering bercanda, tapi kadang juga bercanda yang keterlaluan. Ada yang ngerti bercanda keterlaluan itu bagaimana? Bercandanya itu yang bisa menyakiti hati orang lain. Nah, ya benar. Nah, jadi kita boleh untuk bercanda dengan teman-teman, bercanda gurau itu boleh, cuman kita harus bisa melihat situasinya juga gitu. Jangan terlalu berlebihan dalam bercanda. Yang selanjutnya yaitu menjadi pendengar yang baik. Di dalam sebuah pertemanan, kita juga harus menanamkan dalam diri kita sebagai orang yang bisa mendengarkan cerita orang lain, atau bisa saja dibilang pendengar yang baik. Ketika misalnya ada teman kita yang ingin curhat dengan kita, itu kita harus mendengarkan, ataupun misalnya kita mendapatkan saran dari teman atau masukan dari teman, kita juga harus mendengarkan gitu. Jadilah pendengar yang baik untuk lingkungan sekitar kita, terutama untuk teman kita. Paham sampai di sini? Paham. Baik, selanjutnya yang terakhir, jangan pernah mengkhianati kepercayaan. Apabila kalian itu sudah dipercaya oleh teman kalian, kalian harus menjaga baik-baik kepercayaannya. Gitu. Jangan sampai kalian mengkhianati kepercayaan yang telah teman kalian berikan. Gitu ya? Iya, Bu. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada? Sudah jelas semua? Sudah. Sepertinya ngantuk ya? Iya, Bu. Baik, kita melakukan sebuah ice breaking ya. Ice breakingnya itu bernama Delman Istimewa. Ada yang pernah dengar lagu Delman Istimewa? Udah. Nah, jadi caranya langsung ibu praktekkan ya. Iya, Bu. Jangan ngantuk ya, biar nggak ngantuk lagi nih. Jadi begini. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuktik taktik tuktik taktik tuktik taktik tuk. Tuktik taktik tuktik taktik tuktik taktik tuk. Suara seperti kuda gitu ya. Iya. Coba berdiri ya. Tadi nggak bisa, Bu. Berdiri anak-anak. Nah, sudah siap semua? Sudah, Bu. Iya, agak jaraknya agak gitu. Iya, sosial. Baik, bisa dimulai ya? Bisa. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuktik taktik tuktik taktik tuktik taktik tuh. Jadi kurang masih ini ya, Bu? Iya, Bu, kan kita, Bu. Yang benar. Jadi nanti kan itu kan ada nadanya, ada yang cepat Oh, ya. iya, bentukannya. Iya, bentukannya harus sesuai Mas dengan lagunya. Nggak akan Kita ulang lagi ya. Iya. Dulu gini. Kanan dulu baru kiri. Oh, kanan dulu. Kanan dulu baru kiri, Iya, kemudian Bu. sini juga sama. Iya. Kemudian di tengah gitu ya. Bisa dimulai? Bisa. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
Ketik terus suara sepatu kuda. Cukup ya? Iya Bu. Sudah lihat lagi? Udah. Udah lemes Bu. Masih lemas deh? Udah semangat ya? Udah. Baik. Baik, selanjutnya yaitu ada media ya. Media yang telah dijelaskan tadi. Di sini medianya yaitu rolling ball. Di sini ada sebuah paku ya, paku. Kemudian di sini juga ada sebuah bola dan di sini ada sebuah kertas yang terdapat di dalam gelas. Nah, kertas ini berisi sebuah pertanyaan yang nanti kalian jawab. Kalian harus menjawab. Tujuannya media ini itu untuk mengetahui seberapa paham kalian dalam menerima materi yang telah Ibu sampaikan. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Langsung saja ya untuk yang pertama, Saudari Hani. Coba ya. Iya. Ini dibaca pas nggak Bu? Iya, coba dibacakan pertanyaannya. Isinya ya. Jelaskan menurut kalian tuh etika gitu Bu. Iya, pengertian etika. Iya. Bisa langsung jawab? Kalau menurut saya ya Bu, etika tuh kayak sebuah moral diri kita, itu kayak etika kita baik kita buruknya. Terus untuk pertimbangan orang lain juga menilai kita dari etika kita gitu Bu. Kalau etika kita baik, bisa kita cepat untuk beradaptasi karena kita cepat menyesuaikan karena etika kita baik gitu Bu. Dan kalau etika kita jelek tuh kayak susah untuk diterima oleh teman-teman juga gitu Bu. Ya. Benar ya jawaban dari Saudari Hani. Benar. Silakan duduk Saudari Hani. Iya Bu. Baik, selanjutnya untuk Saudari Novita. Bisa dibacakan ya pertanyaannya biar teman-teman bisa mendengarkan. Sebutkan cara untuk membina hubungan yang baik. Ya, silakan dijawab. Cara untuk membina hubungan yang baik itu contohnya kayak kita mau memberikan motivasi gitu, terus mau memberikan pujian gitu misalnya, terus bisa menjadi pendengar yang baik, terus kalau bercanda sama kawan itu tidak boleh berlebihan, itu salah. Baik ya, jadi benar ya jawaban dari Saudari Novita. Iya. Beri aplaus untuk Saudari Novita. Selanjutnya, yang terakhir ya ini. Iya Bu. Ya, Satu ya? ya satu ya. Iya. Udah. Hapus dulu Bu. Iya. Diambil untuk kertas. Bacakan ya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan menjadi pendengar yang baik? Silakan dijawab. Jadi pendengar yang baik itu contohnya kayak misal teman kita ada yang mau bercerita sama kita, itu kita harus mendengarkan dengan baik, memberi tanggapan atau memberi solusi dengan benar. Ya, baik. Beri aplaus untuk Saudari. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Di antara kalian, adakah yang ingin memberikan kesimpulan pada pagi hari ini? Ya saya Bu. Ya, silakan. Kalau menurut saya tuh kesimpulan ketika kita tadi Ya, bimbingan yang sekali ini ya Bu ya, menurut saya tentang kita tuh lebih mengerti tentang etika, terus berhubungan teman sebaya yang baik, menjadi teman yang baik seperti itu Bu. Jadi sangat bermanfaat untuk kita gitu Bu. Baik, benar ya yang dikatakan Saudari ini. Baik, Ibu akan memberikan kesimpulan pada kegiatan pelayanan hari ini ya. Jadi kesimpulan etika pergaulan dalam teman sebaya itu adalah sopan santun atau tata krama yang harus kita lakukan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan kita. Ya, dengan ini Ibu harapkan semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan, kemudian nanti kalian mempraktekkan apa yang telah Ibu sampaikan, bagaimana etika yang baik dalam berteman. Paham ya? Paham. Ibu cukupkan pertemuan pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya Ibu mohon
berdoa terlebih dahulu ya sebelum tutup tayangan pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu cukupkan dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.